Oke, Andre sudah mengaktifkan kameranya. Sebentar saja nanti ketika masuk di materi, tidak apa-apa menonaktifkan kembali. Yohana, oke, thank you. Lalu ada Alfi, Tabita, ada Yosia, Nurul, Siti Fitriani Simatupang, dan Media Rambu. Oke, thank you so much for turning on your camera. Oke, kalau tidak ada yang teman-teman ingin tanyakan kembali tentang pribadi saya, kita bisa langsung masuk ke materi perkuliahan kali ini. In today's meeting, we are going to discuss about Johari Window Theory. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori Johari Window, gitu ya. Jadi ini kan mata kuliah komunikasi profesional, gitu ya. Teman-teman dari jurusan fisioterapi nantinya pasti akan bertemu dengan pasien, gitu ya. Terutama mungkin kalau fisioterapi sulit, gitu ya. Kalau untuk konsultasi secara daring atau online consultation pastinya sulit. Jadi pasti lebih efektif konsultasinya ketika dilakukan secara langsung. So you are going to meet lots of different people, gitu ya. Nanti teman-teman akan bertemu banyak orang dari berbagai pribadi, gitu ya, dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, teori Johari ini akan membantu teman-teman untuk berkomunikasi secara efektif, gitu ya. Sebenarnya kita masuk ke apa dulu? Kita masuk terlebih dahulu ke apa pengertian dari teori Johari, gitu ya. Jadi teori Johari ini merupakan teori yang ditemukan oleh dua orang psychologist. Psychologist ini artinya psikolog, ya. Jadi dua orang psikolog dari Amerika Serikat yang bernama Joseph Luft dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Jadi teori ini sudah lumayan lama, gitu ya. Jadi walaupun namanya terkesan teori Johari, gitu ya, seperti nama orang Indonesia, tetapi ini merupakan nama teori ini merupakan singkatan dari dua orang bule, gitu ya, Joseph dan Harry. Jadi disingkat Johari, gitu ya. Namanya Johari Window. Nah, teori ini nantinya berhubungan erat dengan emotional intelligence theory. Jadi dengan emotional quotient, gitu ya. Jadi EQ. Dengan EQ, dengan emosi. Pertama-tama kita harus mendefinisikan dulu, gitu ya, komunikasi itu apa sih? Komunikasi merupakan pertukaran pesan, gitu ya, dari communicator atau orang yang mengkomunikasikan pesan tersebut kepada komunikan atau orang yang menerima pesan dari si komunikator tersebut in order to achieve the same understanding, untuk mencapai pemahaman yang sama, gitu ya. Jadi komunikasi itu baru dikatakan berhasil kalau pesan yang disampaikan dari seseorang, gitu ya, orang yang mengkomunikasikan pesannya, misalkan A, gitu ya. Misalkan kita ambil contoh Alfi berkomunikasi dengan Andre, interaksi antara Alfi dan Andre baru bisa dikatakan komunikasi yang berhasil apabila pesan yang disampaikan Alfi itu bisa diterima oleh Andre, dan Alfi dan Andre juga memiliki pemahaman yang sama terhadap pesan tersebut, gitu. Jadi tidak ada kesalahpahaman di situ. Lalu mengapa, gitu ya, teori Johari Window ini penting terhadap komunikasi, gitu ya, karena perilaku, perasaan, dan kesadaran yang dimiliki hanya dapat dipahami oleh dirinya sendiri, hanya dapat dipahami oleh orang lain, atau keduanya dapat memahaminya, mempengaruhi perasaan seseorang, gitu ya. Jadi pemahaman itu berkaitan erat dengan perasaan seseorang, gitu ya. Misalkan perasaan di sini apakah kita mempercayai atau tidak orang yang berkomunikasi dengan kita, gitu ya. Tentu saja kalau kita tidak mempercayai, nanti pesan yang disampaikan oleh komunikator, gitu ya, tidak akan diserap oleh si komunikan, gitu ya. Teori Johari ini proposes atau
mengusulkan 4 area dari the self, gitu ya, jadi diri. Jadi teori ini mencoba memperkenalkan kita kepada konsep diri dan mengenali konsep diri untuk mencapai komunikasi yang efektif dan berhasil, gitu ya. Jadi agar komunikasi itu berhasil, kita harus terlebih dahulu mengenal konsep diri kita sendiri maupun dengan diri orang lain yang berkomunikasi dengan kita, gitu ya. Ada 4 kenapa makanya disebut window, gitu ya. Jadi kalau kalian menggambar atau melihat gambar dari anak SD, gitu ya, jadi ketika menggambar rumah pasti jendelanya itu terdiri dari 4 ruas, gitu ya. Jadi ada seperti cross atau salib, gitu, bukan salib ya, antara seperti ini, gitu ya, ruas-ruas kayunya, dan ada 4 ruas kaca, gitu ya. Makanya teori ini disebut window karena Joseph dan Harrington mengusulkan 4 ruas atau 4 bidang dari diri, gitu ya, sama seperti dalam jendela, gitu ya. Masing-masing ruas ini memiliki istilah dan makna yang berbeda, di mana setiap makna mengandung pemahamannya masing-masing, gitu ya. Jadi setiap orang nantinya dikategorikan kepada satu ruas tersendiri, gitu ya. Nanti ruasnya apa saja akan kita bahas. Ruas yang pertama yaitu open self, atau disebut juga dalam bahasa Indonesia dikenal dengan wilayah terbuka, gitu ya. Jadi open self merupakan keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi terbuka, gitu ya, ketika berkomunikasi orang ini yang mau mendengarkan dan mau menceritakan juga, gitu ya. Jadi terbuka. Seseorang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasi. Atau bahasa psikologinya, tipe orang yang memiliki open self disebut dengan extrovert, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini ketika mengobrol dengan orang baru, gitu ya, dengan lawan bicara itu terbuka mengenai sifat-sifat, artinya kita menceritakan sifat kita, perasaan kita, kesadaran kita, perilaku dan motivasi kita juga, gitu ya, kita ceritakan kepada lawan bicara. Artinya kita adalah orang yang ekstrovert. Nah, orang ekstrovert itu memiliki ciri-ciri lebih mudah menjalin komunikasi dengan siapapun, ya, karena memang orangnya terbuka, gitu ya. Terbuka di sini bukan terbuka artinya nanti open minded beda lagi, gitu ya. Open self ini kepribadiannya, gitu ya, bukan cara berpikirnya, nanti itu agak berbeda. Nah, orang open self ini atau orang-orang extrovert cenderung melemparkan senyum, gitu, artinya dia pasti kalau ketika berpapasan, gitu ya, walaupun dengan orang yang tidak dikenal atau tidak terlalu dikenal, gitu ya, dia lebih mudah untuk tersenyum. Lalu juga tipe orang seperti ini biasanya akan menyapa lebih awal, menyapa lebih dulu, gitu ya, ketika berpapasan. Orang yang kita kenal ketika berpapasan, misalkan dia sedang tidak melihat ke arah kita, gitu ya, kita lebih, orang yang ekstrovert biasanya akan lebih cenderung untuk memanggil, gitu ya, misal untuk menyapa. Lalu juga menjabat tangan nanti dia menjulurkan tangannya terlebih dahulu, gitu ya. Lalu juga tipe orang yang seperti ini akan lebih banyak bercerita mengenai dirinya sendiri. Nah, ini bercerita lebih dari sendiri bukan berarti arogan, gitu ya, tetapi juga dia artinya tidak mau mendengarkan perkataan dari orang lain, bukan berarti seperti itu. Bukan berarti seperti itu. Orang-orang seperti itu nanti termasuk ke dalam extreme levelnya, gitu. Jadi masing-masing sifat diri ini, gitu ya, ada yang levelnya ini juga berbeda-beda, gitu ya. Ada yang levelnya standar, gitu, ada yang level ekstrim atau parah, gitu. Nah, biasanya orang yang ekstrovertnya ini parah, biasanya dia hanya ingin dia yang berbicara terus, gitu ya. Dia yang mendominasi sebuah percakapan, tetapi dia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan lawan bicaranya. Itu ekstrim levelnya, gitu ya. Kita masuk ke ruang bagian kedua, gitu ya, ruang diri bagian kedua, yaitu hidden self atau disebut wilayah tersembunyi. Hidden self merupakan keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan menyembunyikan atau merahasiakan
hal-hal ya, hal-hal di sini bisa berupa sifat, perilaku, motivasi, pemikiran yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain gitu. Jadi dia bisa memilah-milah gitu ya. Mana yang perlu diceritakan, mana yang tidak perlu diceritakan. Biasanya orang-orang seperti ini gitu ya dimotivasi oleh rasa malu, ketakutan, atau kekhawatiran akan mengecewakan orang lain gitu ya. Jadi makanya dia tidak menceritakan hal-hal tertentu gitu ya terhadap tentang dirinya kepada orang lain karena dia ini takut untuk menyembunyikan gitu ya rasa malu, ketakutan ataupun takut mengecewakan orang lain. Nah, biasanya hidden self ini kalau tadi misalkan open self, level ekstrimnya adalah orang-orang yang arogan gitu ya. Jadi dia hanya mau berbicara, mau didengarkan tetapi tidak mau mendengarkan. Kalau hidden self ini nanti ada dua level yaitu under disclose dan over disclose. Kalau under disclose artinya adalah yang dia ceritakan itu sedikit gitu ya. Nanti ini adalah tipe orang yang hidden self-nya lebih tinggi gitu ya, lebih banyak. Lalu kalau tipe yang over disclose ini adalah tipe-tipe yang lebih banyak menceritakan rahasia gitu ya. Jadi yang dia ceritakan lebih banyak daripada yang dia sembunyikan. Ini nanti cenderung bergeser ke arah open self gitu ya. Tetapi karena dia masih bisa memilah apa yang harus diceritakan dan apa yang tidak diceritakan, nanti dia masuk ke dalam lebih ke dalam open self. Lalu tipe orang berikutnya, tipe diri berikutnya adalah blind self. Blind self ini adalah wilayah buta gitu ya, yaitu kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Jadi orang lain bisa gitu ya mengetahui bagaimana kepribadian kita, tetapi kita sendiri tidak bisa membaca kepribadian kita sendiri ataupun kalau bisa membaca tetapi hasil pembacaan terhadap kepribadian kita sendiri itu keliru gitu ya. Tipe-tipe orang seperti ini nantinya cenderung tidak dapat menciptakan komunikasi yang efektif. Nah, ini kalau yang tadi open self itu nanti percakapan atau komunikasi itu akan mengalir gitu ya. Sedangkan kalau tipe orang yang hidden self, dia lebih bisa memilah-milah mana yang harus diceritakan, mana yang harus tidak gitu ya, mana yang menjadi rahasia, mana yang bisa diceritakan. Kalau blind self ini dia tidak mengetahui, karena dia tidak mengetahui dia ini tipe orang yang seperti apa gitu ya, nantinya komunikasi kurang efektif. Komunikasi yang terjalin yang salah satu dari komunikan atau komunikatornya adalah orang yang bersifat blind self, nanti komunikasinya tidak akan efektif. Sehingga kenapa gitu ya, kalau apa efeknya dari komunikasi yang tidak efektif? Komunikasi yang tidak efektif nanti akan menimbulkan berbagai permasalahan. Contohnya gitu, contoh orang yang blind self misalkan orang yang bersikap so asik gitu ya ketika bertemu dengan orang baru, padahal dianya sendiri itu adalah orang yang pendiam. Tapi dia ketika bertemu dengan orang lain ini so asik gitu ya. Jadi artinya dia tidak dapat menilai dirinya sendiri sebagaimana sifat, perilaku, dan pikiran yang ia miliki. Tetapi orang lain dapat melihat sikap asiknya itu dipaksakan gitu ya. Makanya tadi orang lain menganggap orang-orang yang seperti ini itu so asik gitu ya. Padahal mungkin dia untuk menutup, ini bisa jadi cara untuk menutupi dirinya sendiri yang pemalu gitu, yang pendiam, sehingga dia berusaha agar tidak menjadi pemalu, tidak menjadi pendiam, tetapi karena dipaksakan itu orang lain menerima apa yang kita komunikasikan pribadi kita, cara berkomunikasi pribadi kita itu sebagai orang yang so asik gitu ya. Nah, ekstrim level dari tipe orang yang memiliki blind self itu adalah tipe orang yang hipokrit. Ada yang tahu artinya hipokrit itu apa? Tipe orang hipokrit artinya adalah orang yang munafik gitu. Bahasa Indonesia dari hipokrit adalah munafik. Jadi apa yang dia percayai
apa yang dia utarakan gitu ya, berbanding terbalik dengan apa yang dia lakukan. Misalkan pada orang yang seperti misalkan pemerintah gitu ya, oknum-oknum pemerintah ada yang jangan korupsi gitu ya, padahal dianya sendiri korupsi. Itu adalah tipe orang yang hipokrit atau munafik itu tadi. Berikutnya tipe orang terakhir ya atau unknown self adalah atau disebut juga wilayah tak dikenal, yaitu kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Nah, kalau tadi blind self, kitanya sendiri tidak mengenali kepribadian kita, tetapi orang lain bisa melihat kepribadian kita. Nah, kalau unknown self ini kedua-duanya ya baik diri sendiri ataupun orang lain tidak bisa melihat kepribadian kita gitu ya. Sehingga tipe orang yang seperti ini tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif. Karena komunikator dan komunikan sama-sama tidak memperoleh pemahaman. Jadi pesan yang disampaikan oleh komunikator itu tidak dapat ditangkap gitu ya, atau pemahamannya nanti berbeda yang diterima oleh si komunikan. Dalam bahasa psikologinya, tipe orang yang seperti ini disebut orang-orang yang introvert. Jadi ini lawannya open self. Kalau open self tadi extrovert gitu ya, terbuka. Kalau orang yang introvert ini tertutup. Kenapa tertutup? Kenapa makanya dirinya sendiri tidak memahami kepribadiannya, begitu juga orang lain gitu ya, tidak memahami kepribadian dia karena dia orang yang tertutup gitu ya. Jadi dia tidak membuka diri agar orang lain ini bisa mengenali dirinya gitu ya. Ini tipe orang dalam extreme levelnya adalah orang-orang yang tidak mau menerima masukan atau feedback dari orang lain. Makanya dia cenderung untuk tidak misalkan bertanya, menanyakan opini, menanyakan pendapat orang lain. Ya, karena dia ini tidak mau menerima timbal balik dari orang lain. Teori Johari ini biasanya gitu ya untuk mengenal kita ini masuk ke dalam tipe orang yang mana gitu ya. Biasanya ada sebuah exercise atau latihan gitu ya. Biasanya dipasang-pasangkan gitu ya, orang yang melakukan latihan ini dipasang-pasangkan masing-masing 2 orang, lalu kedua orang ini diberikan 55 adjectives. Adjectives ini adalah kata sifat ya. Jadi 2 orang ini diberikan 55 kata sifat, lalu masing-masing orang memilih 5 sampai 6 kata sifat yang mendeskripsikan diri mereka gitu ya, yang paling cocok ketika digunakan untuk mendeskripsikan diri mereka. Lalu nanti dari 5 sampai 6 kata sifat yang dipilih tersebut dicari hubungannya gitu ya. Misalkan ketika seseorang memilih kata pemalu, pendiam, lalu apa lagi? Pemalu, pendiam. Nanti berarti dia masuk ke dalam tipe yang mana gitu ya, yang blind self atau yang unknown self seperti itu. Nanti kalau tidak ada hubungannya biasanya masuk ke dalam unknown self karena dia berarti tidak mengenali dirinya sendiri gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui diri atau karakteristik diri kita sendiri dengan menggunakan latihan ini. Biasanya ini dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa psikologi biasanya. We have come to the end of the materials ya. Materi hari ini sudah sampai di sini. Sebelum kita akhiri sesi Zoom-nya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Ya, tidak Pak. Tidak. Oke, thank you Andre. Oke. Tanya, Pak. Ya, dari Yosia. Iya, silakan Yosia. Ini yang orang yang pada saat bicara itu tidak bisa kontrol itu tipe apa ya, Pak? Orang berbicara tidak bisa apa? Sorry, I didn't get. Tidak bisa dikontrol. Tidak bisa mengkontrol. Tidak bisa dikontrol Yeah. itu, Mbak. Kalau tidak bisa dikontrol artinya nyerocos terus gitu ya, itu termasuk ke dalam yang open self. Tetapi nanti dia level open self-nya ini tinggi gitu ya atau ekstrim.
Jadi dia tidak nyerocos, terus dia tidak bisa memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Artinya dia hanya ingin didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan. Jadi dia termasuk ke dalam open self, tetapi masuk ke dalam level yang ekstrim gitu ya. Siapa? Oke. Terima kasih. Thank you, Yosia, for the question. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lain, saya yang bertanya. Pak,